Saya termasuk orang yang depresi. Saya depresi sejak tahun 86 sampai sekarang depresi. Ya. Sekarang saya depresi. Mungkin ada yang nanya ini, senyum-senyum gitu kok depresi? Ya. Orang itu bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Dan ya, untuk tahu depresi itu apa? Coba ya, pernah nggak lihat mukanya Mister Marlon Mondo, apa lagi Robin Williams gitu. Itu kan senyum terus gitu muka-muka itu. Mereka bunuh diri gara-gara depresi loh ya. Ya, jadi jangan dikira orang yang senyum itu nggak bisa depresi. Itu orang depresi itu enggak. Nah sekarang kalau gitu, kalau kita itu mengalami swing mood rasa tidak nyaman, temui dokter segera, ya, temui psikiater, psikolognya yang benar ya. Ada psikolog psikiater kamu sih berdoa itu ada, sial kamu ketemu orang kayak gitu. Oh, justru ikhlas loh. Yang namanya kebahagiaan. Indeks kebahagiaan ini ada. Orang yang bilang bersyukur itu adalah tidak ada. Gitu ya. Bersyukur, gratitude itu adalah apa namanya model. Enggak ada. Yang namanya indeks kebahagiaan itu tidak ada. Bersyukur tidak ada. Tidak ada. Yang namanya bersyukur. Yang namanya nah kembali ke yang namanya kebahagiaan itu kamu rasakan. Segera temui psikiater. Udah, jalan ya gitu. Nah, saya dulu kan masih koas ya gitu. Saya juga nggak paham ini depresi itu nggak paham. Sampai 6 bulan kemudian aku depresi gitu, ya. Baru menemui gitu ya. Sampai sekarang saya mengkonsumsi obat untuk depresi saya. Supaya apa? Loh, supaya kehidupan saya ini kualitasnya lebih bagus. Ya, gitu. Itu jadi kalau misalnya pasien atau kita misalnya dok diagnosa depresi atau gangguan kesehatan mental, itu seumur hidup kita harus mengkonsumsi obat ya dok berarti? Tidak selalu. Kalau dengan terus kemudian biasanya dokternya akan mengevaluasi obatnya sudah cocok atau tidak, perlu dikombinasi atau tidak, perlu dikurangi atau bahkan ditambah apa tidak. Itu yang tahu dokternya, gitu, ya. Yang tahu dokter. Bahwa obat-obatan itu ada orang yang mengkonsumsi obat-obatan itu seterusnya sampai lama seperti saya, mulai tahun 80 sampai sekarang. Gitu. Ya. Ya, dulu saya jadi dokter bedah saraf, ya, neuroscience juga gitu ya. Saya jalan-jalan muter-muter untuk kerja seperti ini. Kalau ada yang tanya bilang gini, itu kok bisa depresi seperti itu? Dokter itu depresi tapi dia bisa kebalik gitu ya. Saya kayak gini gara-gara depresi gitu ya. Loh iya, jadi justru karena depresi saya menjalani kehidupan yang seperti ini. Mungkin kalau nggak depresi saya nggak jadi dokter bedah saraf. Gitu. Ya, sama Winston Churchill, Abraham Lincoln itu depresi. Kalau nggak depresi nggak udah di presiden lah Abraham Lincoln itu. Ya Abraham Lincoln itu, ya sayangnya dia mati tertembak ya gitu ya. Tapi kalau dia menjadi presiden berlaku seperti itu karena depresi. Winston Churchill itu kalau tidak ada Winston Churchill itu perang dunia kedua itu hasilnya beda gitu. Karena yang namanya sekutu itu sudah pengen udah kita damai aja sama Jerman gitu. Winston Churchill nggak mau karena depresinya. Kembali lagi yang namanya
kesehatan mental tadi itu, apakah seorang yang depresi itu bisa menjalani depresi? One thing ya, itu adalah saya sendiri. Tapi bagaimana saya berhubungan dengan orang, itu mental ya. Nah, untungnya kan saya paham depresi. Terus saya ini dokter berdasar pula paham neuroscience bagaimana depresi itu menurunkan. Tapi kan tidak banyak orang yang punya kemewahan seperti ini. Ya, banyak kan tidak tahu. Dan yang gitu terus kemudian ya tadi, udahlah kamu berdoa. Wah itu orang berdoa, tak kembali lagi ya, doain ban bocor aja nggak bisa, doain orang depresi. Ya, ini kita sekali lagi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kita bebas dari penyakit mental remaja? Ya tadi dengan sangat menyesal di Indonesia itu hampir mustahil. Ya, gitu. Kalian ini hidup ke arah yang mentalnya sakit. Komunitasmu mentalnya sakit, semua sakit. Tapi apakah ini bisa diatasi? Iya, bisa. Kenapa? Ya tadi dengan latihan. Gimana kalau misalnya dimulai dari Unwir misalnya ya. Unwir lah gitu. Setiap minggu melakukan simulasi, kelihatannya sederhana. Simulasi tidak memegang barangnya orang lain. Loh, sama di sini juga gitu. Simulasi tiap seminggu 3 kali. Ini barangnya siapa? Punya siapa? Gak ada yang punya? Gak ada. Tahu nggak punya siapa? Gak tahu. Kayak kita bantu yang punya ya, jangan dipegang. Gitu latihan. Mulailah di Unwir lah misalnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat simulasi itu. Nah kalau simulasi aja nggak mau ya sudahlah ya, nggak apa-apa juga lah, nggak bahagia gitu ya. Tapi ya sekali lagi kalau kita ngomong soal kesehatan mental, sementara hal-hal yang sederhana nggak bisa ya, karena kalau di negara-negara seperti Belanda, Prancis, Jerman itu doktrinnya sederhana. Rule number 1 ya, aturan nomor 1, saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat. Jadi kalau ada petunjuk kanan ya kanan, petunjuk kiri yang kiri gitu. Itu ya itu. 2, kalau ada orang bicara saya tidak, loh gitu. Artinya kalau ada orang tidak minta penasehat itu ya dia nggak ngomong gitu. Itu doktrin-doktrinnya gitu ya. Doktrin-doktrinnya itu sederhana. Ya beda dengan dasar Dharma Pramuka. Dan Dharma Pramuka mana ada orang yang bicara kayak gitu. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu gendruwo manusia itu ya. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Tapi kalau misalkan saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat. Kalau ada orang lain ngomong saya tidak. Saya akan menghormati guru, teman, dan saya sendiri. Saya akan mengambil keputusan yang cerdas dan aman bagi saya. Loh gitu-gitu gitu. Dan diterjemahkan dalam simulasi tadi. Simulasinya apa ya tadi? Tidak memegang barangnya orang. Jadi kamu tidak akan, karena sudah latihan, tidak akan tergoda untuk buka di pasanganmu itu loh, nggak bakalan. Nah, kalau ada HP tergeletak, pingin aja buka. Ini WhatsApp siapa? Ini siapa? Lah kamu barangnya orang lain membuat kamu gelisah gitu. Gimana mau bahagia? Gimana mentalmu nggak sakit? Ya dong, lihat HP-nya dong. Loh ya, maksa pula gitu. Ada itu. Lihat HP-nya. Kenapa nggak boleh? Mesti ini. Mulai. Pakai jiwa memang. Nah, dimulai dari empati tidak memegang barangnya. Ya, gitu ya. Tadi ya. Ya dok. Dok, masih ada waktu nggak dok? Boleh ya. Dokter. Boleh setengah jam lagi, boleh. Saya mesti lain ya. Oke. Sebelum yang lainnya bertanya, dok, pasti juga banyak yang bertanya. Jadi kan terkait dengan kita juga harus menghargai privasi orang, gitu kan, dok. Sedangkan ketika orang lain mengalami depresi, terus kemudian mereka cenderung diam, kan kita istilahnya nggak boleh, kamu kenapa sih kok diam, kamu itu cerita lah gitu. Itu gimana, dok, mancing supaya mereka itu berani berbicara, atau let's talk yang pernah dokter bilang? Ya, let's talk, benar. Let's talknya itu ya diajak ngomong, jangan
Bon, kamu kok nggak ngomong sih? Kalau gitu kan itu pengen nampar sandal aja. Orang depresi ya. Ayo dong ngomong. Tampar nih. Gitu ya. Tapi ya ngajak bicara itu ya misalkan kita datang. Gini, orang depresi itu perlu teman. Tapi secara paradoks, orang depresi itu menjauhi semua orang. Ya, betul. Ya. Paradoks gitu. Nah, let's talk itu kita dekati. Sekedar apa sih kamu, itu dia sudah let's talk. Kita nggak usah, jangan baper kalau ada orang depresi itu ngomong gitu ya, ayo makan yuk gitu. Jadi jangan, ayolah kamu pasti bisa. Kalimat gitu tuh pengen, ini tak dondomnya lambinnya gitu ya gitu. Wah, itu kata-kata yang kamu pasti bisa gitu. Kamu kurang kuat imanmu. Wah, tampar juga nih gitu. Ini yang gitu-gitu itu, nah, let's talk itu artinya tujuan kita itu membuat dia bicara, tidak ngajak bicara. Sekedar dia maki-maki itu dengerin aja, nggak apa-apa gitu. Jangan baper gitu. Sebetulnya kita itu latihan nggak baper itu miara kucing itu kan, kita nggak baper. Kalau kucing kita mecahin gelas, kita juga nggak baper. Giliran yang mecahin gelas adik kok kita marah, kenapa gitu. Ya itu latihan dulu ya. Iya gitu. Baik, bayangin aja ada kucing nyampar gelasnya pecah, kalian nggak marah. Tapi begitu yang mecahin adikmu kok marah gitu. Halo. Ya itu sama dengan itu ya. Itu latihan nggak baper. Jadi mendekati orang depresi itu ya jangan baper. Dicemberutin ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, cemberutin gitu. Ya nggak apa-apa. Mau pergi aja sih gitu. Iya, sebentar. Ikut lagi gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi diusir gitu. Ya sebentar ya, aku masih kepingin di sini. Gitu ya, gitu. Sekedar padu mulut itu sudah membuat dia bicara. Ya. Tapi ya jangan baper gitu. Sudah niat dulu itu kamu sendiri yang sakit jiwa memang. Jadi maklum aja ya dok ya kalau. Lah iya, orang sakit itu ya, yang namanya depresi itu ya kayak tipes, kayak disentri, sakit mereka gitu. Ya gitu. Nah, kalau misalnya karena hasil kerja mekanik, bisa nggak dok dioperasi dok biar jadi bener gitu dok? Tuh, ini loh, yang namanya mekanik itu kan tidak harus operasi loh. Obat-obatan itu kan mempengaruhi cara kerja jaringan gitu ya. Misalkan sekarang ada obat-obatan antidepresan ya yang menghambat serotonin reuptake. Loh, itu kan sudah mekanistik sebetulnya. Kalau dengan obat-obatan bisa, nah ya nggak perlu dioperasi lah. Ngapain orang dengan obat bisa kok gitu. Kecuali ya kalau dengan obat maksimal, obatnya sudah kombinasi macam-macam, nggak bisa nggak operasi. Oke, operasi adalah pilihan gitu. Tapi kalau dengan obat bisa ya dengan obat gitu ya. Obat itu udah terbukti bahwa obatan itu meningkatkan kualitas hidup orang depresi. Udah terbukti hidup saya ini kualitasnya tinggi loh. Kualitas hidup saya itu secara objektif saya bisa menilai hidup saya ini kualitasnya tinggi. Ya. Dengan mengkonsumsi obat-obat antidepresan. Ya, gitu. Ya dok ya. Kita lebih. Iya. Ya, sekali lagi bahwa hidup berkualitas itu, quality of life itu adalah sasarannya. Nah, quality of life itu ya tadi, kebahagiaan itu adalah meningkatkan quality of life. Nah, kita tahu bagaimana bahagia, syaratnya apa itu. Empati tadi itu yang pertama. Udah, kalau orang punya empati tinggi gitu itu, ya nggak akan ribut kok sama orang lain, hal-hal yang bersifat individual. Nggak ada orang yang nggak usah sok cantik anjing, itu nggak bakalan lah ada kata-kata kayak gitu ya. Itu enggak, misalnya sekarang ini ya Dani ya, coba sekarang di rumah makan gitu ya, rumah makan atau warung gitu. Mbak jilbaban tertawa ngakak itu banyak enggak? Banyak.
Padahal kalau dia tahu bahwa empati ini ruang publik, kalau ketawa pelan-pelan, wah, gitu ya. Karena itu tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang makan babi gitu ya. Jadi enak. Ngakak-ngakak nggak apa-apa asal nggak makan babi. Gitu. Ini adalah salah satu terminologi kenapa kita itu sulit bahagia, yaitu gitu. Kualitas hidup kita naik ya berbeda. Kalau urusan-urusan pribadi nggak usah diurusi, gitu. Urusan publik ya diurusi. Tapi untuk melakukan itu yang diperlukan adalah latihan. Gitu. Ya syukur-syukurlah Unwir ini punya modul latihan gitu. Kalau nanti buat modul lah yo. Bareng sama aku buat modul gimana nanti targetnya di Unwir gitu ya. Di Unwir kalau ada barang ketinggalan nggak hilang, lo udahlah itu kan berarti Unwirnya itu bahagia. Gitu. Di luar Unwir terserah lah gitu ya. Loh iya, kalau di Unwir ada barang ketinggalan nggak bakal hilang, lo itu udah kebanggaan untuk Unwirnya. Karena apa? Oh Unwir itu simulasi. Diketawain nggak mau, justru itu yang membuat kok gitu ya. Ya itu. Bagaimana nanti Unwir itu lebih bahagia dari UI misalkan? Lah bisa aja kalau mau. Gitu. Di Unwir kalau ada handphone, laptop ketinggalan, nggak hilang. Gitu. UI hilang. Yo gitu. Kan Pak? Gitu. Ini, delusional itu tidak harus dengan obat sih. Dengan berpikir rasional itu, delusional itu bisa dipapras gitu ya. Ya, delusional itu bisa dihilangin. Berpikir, ya, latihan berpikir logis gitu. Nah mengenai apakah ini kalau misalkan saya ditopang dengan obat-obatan untuk kualitas hidup lebih bagus, lalu apa bedanya gitu ya? Misalnya Mas Ardian itu mau ke Jakarta tergantung mobil, lah ada apa bedanya? Itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup, naik motor, naik mobil itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Kita tiap hari pakai baju itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup, itu nggak kedinginan. Ya, jadi kita itu tergantung pada banyak hal. Saya itu kalau nggak pakai kacamata ini nggak bisa baca itu, nggak dekat gitu ya. Apakah saya harus tergantung kacamata? Iya kalau ingin baca, gitu ya. Gitu. Ya, tidak ada cara yang benar atau cara yang salah menghadapi depresi. Ya, kalau dengan jilatin setir mobil itu rasanya nyaman ya jilati aja setir mobil itu. Ya, jadi kalau dengan obat-obatan itu terus kemudian kualitas hidup kita naik, lah nggak apa-apa. Ada orang yang secara rutin makan rawon, apa bedanya gitu? Oh kalau nggak makan rawon ada yang salah. Lah apa bedanya dengan minum obat? Gitu. Ya. Kalau obat-obatan itu membuat kualitas hidup kita lebih baik. Nah, kalau kemudian kembali lagi malah delusionalnya itu, apakah obat-obatan itu bisa mengurangi Oh iya bisa, sangat bisa. Gitu. Obat-obatan itu terus kemudian mengurangi delusional kita itu sudah tidak diragukan lagi, itu bisa. Tapi sekali lagi, delusional itu memberikan kaitan dalam kehidupan kita dalam waktu yang lama. Kenapa? Loh, buktinya sampai sekarang ada, berarti memberikan manfaat untuk evolusi manusia. Gitu. Ya, tapi pada satu titik bisa saja yang dulu itu bermanfaat sekarang jadi kontraproduktif, itu bisa gitu. Ya, ini kayak kita bicara mengenai hal yang bersifat apakah itu memberikan advantage atau memberikan kualitas hidup yang lebih bagus, itu poinnya gitu. Pertanyaannya, dengan tidak delusional terus kemudian sampai lebih nyaman, lebih tenang, lah yang ngapain kepingin delusional lagi gitu. Loh, tapi yang ada yang delusional ya nggak apa-apa juga itu ya, asal delusionalnya itu tidak untuk ngajak-ngajak orang untuk delusional, itu pribadi gitu ya. Menyembah penunggu pohon cipluan, ada yang pohon jati ya nggak boleh saling mengganggu gitu. Itu kalau empati loh ya gitu. Tapi ada doktrin-doktrin yang mengharuskan kita menerabas empati, itu ada gitu. Ada doktrin harus
kita harus menyebarkan bahwa penunggu pohon cipluan itu adalah Tuhan satu-satunya lah, ya wes lah ya, gitu itu. Ini yang jadi persoalan. Jadi kita sekarang paham, delusional itu tidak selalu memberikan disadvantage, ada advantage. Asalkan kita sekarang tahu yang namanya wilayah privat mana, wilayah publik mana. Sekarang loh ya, ini kita ngomongnya saat ini, pada saat ini, tahun 2023. Mungkin omongan ini tidak relevan kalau misalkan ini diomongkan zaman Sokrates dulu, gitu ya, nggak relevan. Gitu. Zaman Plato itu nggak relevan kita ngomong kayak gini. Tetapi kita sekarang paham bagaimana cara otak bekerja, bagaimana otak itu, otak manusia 8 miliar, mungkin nggak 8 miliar orang itu otaknya jadi satu, bekerja bareng. Bisa. Gitu. Itu, nah sekarang kita udah tahu ya. Lah, ngapain kita itu sekarang nggak tahu yang namanya neuroscience kita masih berpegang pada Sokrates mengatakan gini, Plato mengatakan gini, ya, Immanuel kan, dan terus kamu itu loh mana, kamu dari tadi ngutip filsuf ya, kamu itu yang mana? Menurut Plato, menurut ini lah, menurut kamu yang mana? Gitu. Sekarang kita yang memahami sekarang kesehatan kita ya dari kacamata kedokteran berpegang pada biologi, bahwa kedokteran itu sebuah keyakinan, iya. Ya, dalam jangka waktu lama kedokteran itu keyakinan, gitu. Ya, keyakinan bahwa di tubuh kita itu ada 4 cairan, itu 4 humor, itu keyakinan itu. Dimulai dari zamannya Hippocrates yang membuat keyakinan. Ibnu Sina itu ngekor Hippocrates saja soal 4 cairan itu, makanya Ibnu Sina ikut-ikutan juga bekam gitu. Ya itu bukan inovasinya Ibnu Sina ikuti Hippocrates saja gitu. Nah, sekarang kita paham bahwa humor itu tidak ada, cairan itu tidak ada, 4 cairan hitam itu tidak ada, hitam, merah, kuning, sama putih itu tidak ada loh. Sampai sekarang masih dokter, ada dokternya praktek bekam itu loh, ada gitu. Bayangin aja kayak gini mau di masyarakat yang rasional gimana? Nah, sekali lagi berpegangan pada yang kedokteran modern, yang nggak modern ya terserah lah ya. Yang kedokteran modern berpegang pada biologi, dan biologinya manusia, kedokteran itu berpihak kepada manusia. Kalau biologi kan nggak berpihak, tapi kalau kedokteran itu berpihak pada manusia. Kalau binatang-binatang lain boleh dikorban untuk manusia dikorban untuk manusia lain nggak boleh. Nah, itu kedokteran. Jadi kalau sekarang ya udah, yang dilakukan sudah betul, misalnya bahwa yang namanya mengkonsumsi obat, kalau ada sesuatu tanya ke dokternya, karena dokternya itu yang paling tahu. Jangan ada sosokan dokter, salah itu, kamu nggak ikuti dari awal kok. Ini kebiasaan gitu. Orang Indonesia itu selalu mengkoreksi terapinya orang lain, loh padahal dia nggak ikut periksa gitu. Nah ini salah satu ya, karena ini kan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Kesehatan masyarakat itu dulu adalah salah satu program studi dari kedokteran. Dulu banget gitu ya. Dulu sampai tahun 70-an itu Fakultas Kesehatan Masyarakat itu di UNER itu baru ada tahun 84. Sebelumnya itu belum ada. IKM itu pun dulu bagian program studi dari kedokteran. Jadi Fakultas Kedokteran ada program studi IKM itu tahun 84 gitu ya. Dan kemudian jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Memang beda, titik tumpunya memang beda. Hanya saja kesehatan masyarakat tentu saja karena masyarakat melibatkan mental, tentu saja seharusnya sarjana kesehatan masyarakat lebih paham tentang mental ketimbang dokter, seharusnya ya. Ya ditemui masyarakat ya dok ya, harus iya kan masyarakat itu kan kumpulan dari individu masyarakat. Jadi kalau kesehatan mental itu apa, kesehatan mental itu apa, seharusnya sarjana kesehatan masyarakat itu lebih tahu dari dokter. Oke dok, gimana Mas Adrian, sudah puas? Masih ada yang ganjil dok? Ya, apa? Dok, berarti keyakinan itu delusi dok? Gini, tidak semua keyakinan itu delusi. Gini deh, sekarang gini. Mas Adrian punya ibu? Enggak? Punya. Masih hidup? Masih.
Yakin? Yakin, Dok. Kapan terakhir kontak? Barusan tadi pagi, Dok. Ketemu. Tadi pagi. Ketemu. Berarti dari pagi sampai sekarang itu Mas Adrian yakin ibunya masih hidup? Yakin. Karena belum ada berita dia meninggal, ya kan? Ya. Nah, itu keyakinan sih sekarang ini. Kalau ingin membuktikan, ya ditelepon aja sekarang. Nah, dari tadi yang namanya keyakinan, sekarang menjadi pengetahuan. Gitu ya. Kenapa? Karena dibuktikan. Gitu. Gitu. Jadi, keyakinan itu tidak selalu memberikan disadvantage. Ya tidak. Gitu. Ya, keyakinan. Nah, kalau keyakinan terus kemudian sudah dibuktikan menjadi pengetahuan. Entah pengetahuannya itu membuktikan bahwa keyakinan kita salah atau tidak gitu. Saya yakin ibu saya masih hidup, ternyata udah mati. Ya kan tadi dari yakin masih hidup dibuktikan sudah mati gitu. Jadi keyakinan itu sendiri adalah bagian dari kehidupan kita ya gitu. Jadi delusional, kalau kita paham itu delusional ya nggak apa-apa lah ya gitu. Seringkali kita itu menikmati film Avenger itu ya kita tahu itu bohongan gitu ya. Kita tahu yang namanya Thor lah, Kapten Amerika itu nggak ada, tapi kita menikmati dengan baik gitu ya. Bahkan itu bisa menjadi sumber ekonomi loh, orang bisa jualan bajunya Thor lah, jualan bajunya Kapten Amerika gitu. Kita bisa memahami bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kenapa manusia tidak bisa dipisahkan dari yang namanya delusi gitu. Tidak bisa, itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Gitu. Jadi kalau ada yang paham seperti Mas Adrian gitu, udah ngambil advantage aja, ya pura-pura aja biar orang-orang senang, ya disenengin aja. Gitu. Perkara Mas Adrian nggak yakin nggak apa-apa, atau tahu bahwa itu salah nggak apa-apa. Ya. Barangkali mau ya, gitu. Terus kita menghasilkan sesuatu nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi yang pesulap itu. Ya. Yang namanya magician doesn't believe in magic ya. Magician doesn't believe in magic. Gitu. Yang percaya magic itu penonton gitu ya. Ya gitu. Ya jadi yang percaya mujizat itu ya penonton gitu. Yang pembuat mujizat itu trik gitu. Gitu ya. Nah itu ya jadi ya gitu ya Mas Adrian ya. Keyakinan ini ya bisa menjadi disadvantage, bisa berarti apa? Jadi kira-kira gitu ya. Gini loh ya, iya. Dengan kalau kita tidak siap, lah yang merosot mentalnya. Gitu. Ya, kalau siap seperti Singapura ya makin bagus gitu ya. Yo Jepang ya makin bagus. Bayangin aja itu. Ya itu kita itu misalnya kita jadi pasarnya apa? Pasarnya K-pop gitu. Ya. Lah ingin kita tahu, bayangin aja. Jimin tuh nggak kenal kamu, aku jelek-jelekin Jimin kan parah gitu. Jimin itu pagi-pagi kalau nggak lihat Jimin bangun tidur tuh kayaknya nggak ada yang kurang gitu. Ya tapi itu yang namanya para social relationship itu bagian dari ekonomi. Kalau kalian nggak tuh gila-gila sama Jimin ya mereka nggak makan juga. Mereka nggak makan. K-pop nggak ada, Korea tidak seperti sekarang, gitu ya. Ini adalah bagian dari bagaimana manusia itu berekonomi. Oke? Iya, dokter. Buku Sapiens bagian 20 tamatnya Homo Sapiens. Karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Buku ini dimulai dengan menyajikan sejarah sebagai tahap selanjutnya dalam kontinuum fisika ke kimia dan ke biologi. Sapiens adalah subjek kekuatan fisik yang sama, reaksi-reaksi kimia yang sama dan proses-proses seleksi alam yang sama yang mengatur semua makhluk hidup. Seleksi alam mungkin telah memberi Homo sapiens ladang permainan yang jauh lebih besar ketimbang yang diberikan kepada organisme-organisme lain manapun, tetapi ladang permainan itu masih memiliki batas-batasnya sendiri. Implikasinya adalah bahwa, tak peduli apapun upaya dan pencapaian-pencapaian mereka, Sapiens tidak mampu menerobos untuk bebas dari batasan-batasan biologis mereka yang sudah ditentukan. Akan tetapi, pada awal abad ke-21, ini tidak lagi benar.
sapiens sedang menembus batas-batas itu. Ia kini sedang mulai menerobos hukum seleksi alam, menggantinya dengan hukum desain inteligen. Selama hampir 4 miliar tahun, setiap organisme tunggal di muka bumi berevolusi sesuai kehendak seleksi alam. Bahkan, tak satu pun yang dirancang oleh satu pencipta inteligen. Jerapah, misalnya, mendapatkan leher panjang berkat kompetisi di antara jerapah-jerapah kuno, bukan kehendak makhluk superinteligen. Protojerapah yang punya leher-leher lebih panjang punya akses pada makanan lebih banyak sehingga menghasilkan lebih banyak keturunan ketimbang jerapah yang berleher pendek. Tidak ada satupun, tentu saja jerapah juga tidak, yang berkata, leher jenjang memungkinkan jerapah menjangkau daun-daun di puncak pohon. Ayo panjangkan lehernya. Keindahan teori Darwin adalah bahwa teori itu tidak membutuhkan asumsi suatu desainer pintar untuk menjelaskan bagaimana jerapah akhirnya memiliki leher-leher jenjang. Selama miliaran tahun, desain inteligen bahkan tidak menjadi opsi karena memang tidak ada inteligensia yang bisa mendesain sesuatu. Mikroorganisme, yang hingga masa mutakhir adalah satu-satunya makhluk hidup yang mampu mencapai prestasi-prestasi luar biasa. Satu mikroorganisme dalam satu spesies bisa memasukkan kode-kode genetika dari satu spesies yang berbeda sama sekali ke dalam selnya dan karena itu mendapatkan kapabilitas baru, seperti resistensi pada antibiotik. Meskipun demikian, sejauh yang bisa kita ketahui, mikroorganisme tidak punya kesadaran, tidak punya tujuan hidup, dan tidak punya kemampuan untuk merencanakan ke depan. Pada tahap tertentu, organisme seperti jerapah, lumba-lumba, simpanse, dan Neanderthal berevolusi dalam hal kesadaran dan kemampuan untuk merencanakan ke depan. Namun, kalaupun Neanderthal berfantasi tentang unggas yang sangat gemuk dan bergerak lambat sehingga dia bisa langsung mencaplok kapanpun dia lapar, dia tidak punya cara untuk mengubah fantasi itu menjadi realitas. Dia harus memburu burung yang sudah diseleksi secara alamiah. Rekahan pertama dalam rezim lama muncul sekitar 10.000 tahun lalu, saat revolusi agrikultur. Sapiens yang mengimpikan ayam gemuk bergerak lambat menemukan bahwa jika mereka mampu mengawinkan ayam jantan paling gemuk dengan ayam betina paling lamban, sebagian dari keturunannya akan gemuk dan lamban. Jika Anda mengawinkan sesama keturunannya, Anda bisa menghasilkan satu garis keturunan unggas yang gemuk dan lamban. Itu adalah ras ayam yang tak dikenal alam, yang diproduksi dengan desain inteligen bukan dari Tuhan, melainkan dari manusia. Tetap saja, dibandingkan dengan semua dewa yang super kuat, Homo sapiens memiliki keterampilan rancang terbatas. Sapiens bisa menggunakan pembiakan selektif untuk mengambil jalan memutar dan mengakselerasi proses-proses seleksi alam yang secara normal memengaruhi ayam, tetapi mereka tidak bisa memunculkan secara sempurna karakteristik karakasi baru yang absen dari lubuk genetik ayam liar. Dalam satu hal, hubungan antara Homo sapiens dan ayam serupa dengan banyak hubungan simbiosis lain yang begitu sering muncul sendiri di alam. Sapiens menggunakan tekanan-tekanan selektif pada ayam sehingga menyebabkan ayam yang gemuk dan lamban berbiak, sebagaimana lebah-lebah penyerbuk memilih bunga sehingga menyebabkan bunga-bunga berwarna cerah yang berbiak. Kini, rezim 4 miliar tahun seleksi alam menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda. Dalam laboratorium di seluruh dunia, para ilmuwan sedang merekayasa makhluk hidup. Mereka menabrak hukum-hukum seleksi alam dengan kekebalan, yang bahkan tak bisa dikendalikan oleh karakteristik asli organisme. Eduardo Kac, seorang seniman biologi Brasil, memutuskan pada tahun 2000 untuk menciptakan satu karya seni baru, seekor kelinci hijau berpijar. Kac mengontak sebuah laboratorium Prancis dan menawarkannya upah untuk merekayasa kelinci yang gemerlap sesuai spesifikasi-spesifikasi yang ditentukannya. Para ilmuwan Prancis mengambil embrio kelinci putih biasa-biasa saja, menanam ke dalam DNA-nya satu gen yang diambil dari ubur-ubur hijau gemerlap, dan Voila, seekor kelinci hijau gemerlap untuk Le Monsieur. Kac menamainya kelinci alba. Mustahil untuk menjelaskan eksistensi alba dalam hukum seleksi alam. Ia adalah produk desain inteligen. Ia juga pelopor binatang-binatang yang akan muncul. Jika potensi yang ditunjukkan alba terwujud sepenuhnya, dan jika manusia tidak melenyapkan dirinya, revolusi saintifik mungkin membuktikan diri jauh lebih hebat dari sekadar revolusi historis. Ia mungkin akan muncul sebagai revolusi biologis paling penting sejak munculnya kehidupan di bumi. Setelah 4 miliar tahun seleksi alam, alba berdiri di ambang sebuah era kosmis baru, yang di dalamnya kehidupan akan diatur oleh desain inteligen. Jika ini terjadi, seluruh sejarah manusia sampai titik itu bisa jadi, dengan melihat kembali ke belakang, akan direinterpretasi sebagai proses eksperimentasi dan magang yang merevolusi permainan kehidupan.
Proses semacam itu harus dipahami dari perspektif kosmis miliaran tahun, bukan dari perspektif milenium manusia. Para ahli biologi di seluruh dunia terkunci dalam pertempuran dengan gerakan desain inteligen, yang menentang ajaran evolusi Darwinian di sekolah-sekolah dan mengklaim bahwa kompleksitas biologi membuktikan pasti ada satu pencipta yang memikirkan seluruh detail biologi sebelumnya. Para ahli biologi benar tentang masa lalu, tetapi para pendukung desain inteligen bisa jadi, ironisnya, benar tentang masa depan. Pada saat penulisan ini, penggantian seleksi alam oleh desain inteligen bisa terjadi dalam satu di antara tiga cara ini, melalui rekayasa biologi, rekayasa cyborg, makhluk yang menggabungkan bagian-bagian organik dan non-organik, atau rekayasa kehidupan inorganik. Tentang tikus dan manusia. Rekayasa biologi adalah intervensi secara sengaja oleh manusia pada level biologis, misalnya penanaman suatu gen, yang ditujukan untuk memodifikasi bentuk organisme, kemampuannya, kebutuhan-kebutuhan atau hasratnya, dalam rangka mewujudkan suatu ide kultural yang diprakonsepsi, sebagaimana keinginan Edward Doka. Tidak ada yang baru tentang rekayasa biologi, yang ada di dalamnya. Orang-orang sudah menggunakannya selama ribuan tahun dalam rangka membentuk ulang diri mereka dan organisme lain. Satu contoh sederhana adalah pengebirian. Manusia sudah mengebiri banteng-banteng mungkin selama 10.000 tahun dalam rangka menciptakan sapi. Sapi adalah binatang yang kurang agresif sehingga lebih mudah dilatih menarik. Bajak. Manusia juga mengebiri laki-laki muda mereka sendiri untuk menciptakan penyanyi-penyanyi soprano dengan suara-suara memesona dan orang kasim yang bisa dengan aman dipercaya mengawasi harem sultan. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan belakangan ini dalam memahami bagaimana organisme-organisme bekerja, sampai ke level sel dan nuklir, telah membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Misalnya, kita kini bisa tidak hanya mengebiri pria, tetapi juga mengubah jenis kelaminnya melalui operasi dan perawatan hormon. Namun, tidak hanya sampai di situ. Lihat kejutan, sesuatu yang menjijikan dan mencemaskan yang terjadi ketika, pada 1996, foto ini muncul di koran-koran dan televisi. Tidak ada keterlibatan Photoshop. Itu foto tanpa sentuhan apapun dari tikus nyata yang pada punggungnya ditanami sel-sel tulang rawan sapi oleh para ilmuwan. Para ilmuwan mampu mengendalikan pertumbuhan jaringan daging baru itu, membentuknya dalam hal ini untuk sesuatu yang tampak seperti telinga manusia. Proses ini mungkin segera memungkinkan para ilmuwan memproduksi telinga artifisial, yang kemudian bisa ditanam di manusia. Bahkan, keajaiban yang lebih nyata bisa dilakukan dengan rekayasa genetika, yang memancing munculnya banyak isu etis, politis, dan ideologis. Bukan hanya kaum monoteis taat yang menolak bahwa tidak boleh merebut peran Tuhan. Banyak ateis yang sudah pasti menyatakan terguncang oleh ide bahwa para ilmuwan sedang menuju sepatu alam. Para aktivis hak-hak binatang meneriakan penderitaan yang ditimbulkan pada binatang-binatang lab dalam eksperimen-eksperimen rekayasa genetik, dan pada binatang-binatang peternakan yang direkayasa dalam pengabaian total kebutuhan dan hasrat mereka. Para aktivis hak asasi manusia takut rekayasa genetika bisa digunakan untuk menciptakan manusia super yang akan menjadikan kita semua, manusia yang lain, sebagai budak. Jeremiah menawarkan visi apokaliptik kediktatoran biologi yang akan mengklon tentara tanpa rasa takut dan pekerja yang patuh. Perasaan yang berkembang adalah bahwa terlalu banyak peluang terbuka terlalu cepat dan bahwa kemampuan kita untuk memodifikasi gen melampaui kapasitas kita memanfaatkan kemampuan itu secara bijaksana dan berpandangan jauh. Hasilnya adalah bahwa kita saat ini hanya menggunakan satu fraksi dari potensi rekayasa genetika. Sebagian besar organisme yang kini sedang direkayasa adalah organisme dengan lobi politik paling rendah, tumbuhan, jamur, bakteri, dan serangga. Misalnya, galur-galur E. coli, satu bakteri yang hidup secara simbiosis dalam usus manusia, dan yang menjadi judul berita ketika keluar dari usus dan menyebabkan infeksi mematikan, telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan biofuel. E. coli dan beberapa spesies jamur juga telah direkayasa untuk memproduksi insulin sehingga menurunkan biaya perawatan diabetes. Satu gen yang diekstrak dari ikan Arktik sudah dimasukkan ke dalam kentang, menjadikannya tumbuhan yang lebih tahan beku. Beberapa mamalia juga sudah menjadi sasaran rekayasa genetika. Setiap tahun industri susu menderita kerugian miliaran dolar akibat mastitis, sebuah penyakit yang menyerang ambing sapi perah. Para ilmuwan kini sedang bereksperimen dengan sapi-sapi yang sudah direkayasa yang susunya mengandung lisoptaphin, satu zat biokimia dengan kemampuan menyerang bakteri yang menyebabkan penyakit. Industri babi,
yang menderita akibat turunnya penjualan karena konsumen waspada dengan lemak tak sehat dalam daging babi, memiliki harapan galur babi yang masih dieksperimen dicangkoki dengan material genetik dari cacing. Gen baru itu menyebabkan babi mengubah asam lemak omega 6 yang buruk menjadi sepupunya yang sehat, omega 3. Generasi berikutnya rekayasa genetika akan menjadikan babi yang memiliki lemak bagus tampak seperti mainan anak-anak. Para ahli genetika telah berhasil tidak hanya memperbesar 6 kali lipat rata-rata harapan hidup cacing, tetapi juga merekayasa tikus jenius yang menunjukkan memori yang jauh lebih bagus dan kemampuan belajar. Vole adalah binatang kecil dalam ordo Rodentia menyerupai tikus, dan sebagian varietasnya campur aduk. Namun, ada satu spesies yang di dalamnya pejantan dan betinanya membentuk hubungan monogami dan awet. Para ahli genetika mengklaim telah mengisolasi gen-gen yang bertanggung jawab atas monogami vole. Jika penambahan satu gen bisa mengubah seekor vole Don Juan menjadi suami yang loyal dan pencinta, apakah kita masih jauh dari kemampuan merekayasa secara genetika tidak hanya kemampuan individual binatang pengerat dan manusia, tetapi juga struktur-struktur sosialnya? Kembalinya Neandertal. Akan tetapi, para ahli genetika tidak hanya ingin mentransformasi garis keturunan makhluk hidup. Mereka bermaksud menghidupkan kembali makhluk yang sudah punah juga. Dan, bukan hanya dinosaurus, seperti dalam Jurassic Park. Satu tim ilmuwan Rusia, Jepang, dan Korea belum lama ini telah memetakan genom mamut kuno, yang ditemukan membeku di es Siberia. Mereka kini berencana mengambil satu sel telur yang sudah difertilisasi dari gajah masa kini, menggantikan DNA gajah dengan DNA mamut yang sudah direkonstruksi, dan menanam sel telur itu dalam rahim seekor gajah. Setelah sekitar 22 bulan, mereka berharap mamut pertama setelah 5.000 tahun akan lahir. Akan tetapi, kenapa harus berhenti pada mamut? Profesor George Church dari Universitas Harvard baru-baru ini mengemukakan bahwa, dengan rampungnya proyek genom Neandertal, kita kini bisa menanam DNA Neandertal yang sudah direkonstruksi ke dalam sel telur Sapiens sehingga memproduksi anak Neandertal pertama dalam 30.000 tahun. Church mengklaim bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu untuk recehan $30 juta. Beberapa perempuan sudah siap menjadi relawati sebagai ibu pengganti. Untuk apa kita butuh Neandertal? Sebagian berpendapat bahwa jika kita bisa mempelajari kehidupan Neandertal, kita bisa menjawab sebagian pertanyaan paling menggelitik tentang asal-usul dan keunikan Homo sapiens. Dengan membandingkan Neandertal dengan otak manusia, dan memetakan di mana perbedaan strukturnya, mungkin kita bisa mengidentifikasi perubahan biologis apa yang menghasilkan kesadaran sebagaimana yang kita alami. Ada alasan etis juga. Sebagian berpandangan bahwa, jika Homo sapiens bertanggung jawab atas punahnya Neandertal, maka sapiens juga punya tugas moral untuk membangkitkannya kembali. Dan, keberadaan Neandertal di sekeliling kita mungkin berguna juga. Banyak kalangan industri yang akan dengan senang hati membayar satu Neandertal untuk melakukan pekerjaan kasar sapiens. Akan tetapi, mengapa berhenti pada Neandertal? Mengapa tidak kembali pada papan tulis dan Tuhan dan mendesain sapiens yang lebih bagus? Kemampuan, kebutuhan, dan hasrat Homo sapiens memiliki basis genetika, dan genom sapiens tidak lebih rumit ketimbang vole dan tikus. Genom tikus terdiri dari sekitar 2,5 miliar basis nukleo, genom sapiens sekitar 2,9 miliar basis, berarti yang kedua hanya 14% lebih besar. Dalam jangka menengah, mungkin beberapa dekade, rekayasa genetika dan bentuk-bentuk lain rekayasa biologi bisa jadi akan memungkinkan kita untuk membuat perubahan-perubahan yang berdampak jauh tidak hanya pada psikologi, sistem kekebalan, dan harapan hidup, tetapi juga pada kapasitas intelektual dan emosional. Jika rekayasa genetika bisa menciptakan tikus jenius, mengapa tidak manusia jenius? Jika kita bisa menciptakan vole monogami, mengapa tidak manusia yang terprogram untuk tetap setia pada pasangan mereka? Revolusi kognitif yang mengubah Homo sapiens dari kera yang tidak signifikan menjadi penguasa dunia tidak mengharuskan perubahan apapun yang berarti dalam psikologi, atau bahkan dalam ukuran dan bentuk eksternal otak sapiens. Tampaknya yang dibutuhkan tak lebih dari beberapa perubahan kecil pada struktur otak internal. Mungkin perubahan kecil lainnya sudah cukup untuk memantik revolusi kognitif kedua, menciptakan satu jenis kesadaran yang sama sekali baru, dan mentransformasi Homo sapiens menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Benar, kita masih belum punya kecerdasan untuk mencapai ini, tetapi tampaknya tidak ada hambatan teknis yang tak teratasi, yang mencegah kita menghasilkan manusia super. Hambatan utamanya adalah penolakan etis dan politis yang memperlambat riset pada manusia.
Dan tak peduli betapa meyakinkan argumen-argumen etis itu, sulit untuk melihat bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama lagi untuk tidak maju ke langkah berikutnya, terutama jika taruhannya adalah kemungkinan memperpanjang kehidupan manusia tanpa batas, menaklukkan penyakit-penyakit yang tak bisa disembuhkan, dan menaikkan tingkat kemampuan kognitif dan emosional kita. Apa yang terjadi? Misalnya, jika kita mengembangkan suatu pengobatan penyakit Alzheimer yang, sebagai keuntungan sampingannya, bisa secara dramatis memperbaiki memori orang-orang yang sehat, apakah ada orang yang akan mampu menghentikan riset yang relevan? Dan, ketika pengobatan itu dikembangkan, bisakah institusi penegakan hukum manapun membatasi ini pada pasien Alzheimer dan mencegah orang sehat menggunakannya untuk memperoleh memori super? Belum jelas apakah rekayasa biologi bisa benar-benar membangkitkan kembali Neanderthal, tetapi itu akan sangat mungkin menyibak tabir pada Homo sapiens. Bermain-main dengan gen kita tidak dengan sendirinya membunuh kita. Namun, kita mungkin menggesek biola bersama Homo sapiens sampai ke tingkat bahwa kita tidak akan lagi menjadi Homo sapiens. Kehidupan bionik. Ada teknologi baru lain yang bisa mengubah hukum kehidupan. Rekayasa cyborg. Cyborg adalah makhluk yang menggabungkan bagian-bagian organik dan inorganik, seperti satu manusia dengan tangan besi. Dalam satu pengertian, hampir semua kita adalah bionik masa sekarang karena indera dan fungsi-fungsi alamiah kita diperkuat oleh alat-alat seperti kacamata, alat pacu jantung, ortotik, dan bahkan komputer dan telepon mobile, yang membebaskan otak kita dari penyimpanan dan pemrosesan data. Kita sudah berdiri di ambang menjadi cyborg yang sesungguhnya, memiliki fitur-fitur inorganik yang tak terpisahkan dari tubuh kita, fitur-fitur yang memodifikasi kemampuan kita, hasrat-hasrat, personalitas, dan identitas kita. The Defense Advanced Research Projects Agency atau disingkat DARPA, sebuah badan riset militer Amerika Serikat sedang mengembangkan cyborg dari serangga. Idenya adalah menanam chip, detektor, dan prosesor elektronik dalam tubuh lalat atau kecoak, yang akan memungkinkan seorang manusia atau operator otomatis mengendalikan gerakan serangga itu dari jauh dan menyerap serta mentransmisi informasi. Lalat semacam itu bisa hinggap di tembok markas besar musuh, menguping rahasia percakapan yang paling rahasia, dan jika tidak tertangkap oleh laba-laba, lalat itu bisa menginformasikan secara tepat apa yang direncanakan oleh musuh. Pada 2006, Pusat Pertempuran Bawah Laut Angkatan Laut Amerika Serikat atau disingkat NU melaporkan niatnya untuk mengembangkan cyborg hiu, dengan mendeklarasikan, NU sedang mengembangkan suatu penanda ikan dengan tujuan mengontrol perilaku binatang yang ditandai via penanaman neuron. Para pengembang berharap bisa mengidentifikasi ladang-ladang elektromagnetik yang ditimbulkan oleh kapal selam dan ranjau, yang mengeksploitasi kapabilitas deteksi magnetik alamiah atas hiu-hiu, yang unggul di atas semua detektor buatan manusia manapun. Sapiens juga sedang diubah menjadi cyborg. Generasi terbaru alat bantu dengar terkadang disebut sebagai telinga bionik. Alat itu terdiri dari satu cangkokan yang menyerap suara melalui mikrofon yang ditempatkan di bagian luar telinga. Cangkokan itu menyaring suara, mengidentifikasi suara manusia, dan menerjemahkannya ke dalam sinyal elektrik yang dikirim langsung ke saraf auditori pusat dan dari sana ke otak. Cangkokan retina, sebuah perusahaan Jerman yang disponsori pemerintah, sedang mengembangkan retina buatan yang bakal memungkinkan orang buta mendapatkan penglihatan parsial. Prosesnya mencakup pencangkokan sebuah microchip dalam mata pasien. Sel-sel foto menangkap cahaya yang jatuh di mata dan mentransformasikan ke energi listrik, yang menstimulasi sel-sel saraf dalam retina yang masih utuh. Impuls-impuls saraf dari sel-sel ini menstimulasi otak, di sana impuls-impuls itu diterjemahkan menjadi pandangan. Saat ini teknologi tersebut memungkinkan pasien mengorientasi diri dalam ruang, mengidentifikasi huruf, dan bahkan mengenali wajah. Jesse Sullivan, seorang tukang listrik Amerika, kehilangan kedua tangannya sampai bahu dalam kecelakaan pada 2001. Kini, dia menggunakan dua tangan bionik, hadiah dari Institut Rehabilitasi Chicago. Fitur istimewa tangan baru Jesse adalah bahwa keduanya dioperasikan dengan pikiran saja. Sinyal-sinyal neuron yang tiba dari otak Jesse diterjemahkan dengan mikrokomputer menjadi perintah elektrik, dan tangan bergerak. Ketika Jesse ingin mengangkat tangan, dia melakukan apa yang dilakukan. Tanpa sadar oleh orang normal, tangan naik. Kedua tangan ini bisa melakukan gerakan yang jauh lebih terbatas ketimbang tangan organik, tetapi memungkinkan Jesse untuk melakukan fungsi-fungsi harian yang sederhana. Tangan bionik serupa belum lama ini sudah dipasang untuk Claudia Mitchell, tentara Amerika yang kehilangan tangan dalam kecelakaan sepeda motor.
Para ilmuwan percaya bahwa kita akan segera memiliki tangan bionik yang tidak hanya akan bergerak kalau diperintahkan untuk bergerak, tetapi juga akan mampu mengirim sinyal kembali ke otak sehingga memungkinkan orang yang diamputasi mendapatkan kembali sensasi sentuhan. 16. Saat ini tangan-tangan bionik adalah pengganti buruk untuk tangan orisinal organik, tetapi ada potensi untuk pengembangan tak terbatas. Tangan-tangan bionik, misalnya, bisa dibuat jauh lebih kuat ketimbang tangan organik sehingga membuat bahkan seorang juara tinju merasa seperti seorang yang lemah. Lebih dari itu, tangan-tangan bionik memiliki keunggulan bahwa tangan-tangan itu bisa diganti setiap beberapa tahun, atau dilepas dari tubuh dan dioperasikan dari jauh. Para ilmuwan dari Universitas Duke di North Carolina belum lama ini mendemonstrasikan ini dengan kerar Jesus yang otaknya sudah dicangkoki sejumlah elektroda. Elektroda-elektroda itu mengumpulkan sinyal dari otak dan mentransmisinya ke alat-alat eksternal. Monyet itu sudah dilatih untuk mengontrol tangan dan kaki bionik lepas melalui pikiran saja. Satu kera bernama Aurora belajar untuk mengontrol dengan pikiran satu tangan bionik lepas sambil secara simultan menggerakkan kedua tangan organiknya. Seperti Dewi Hindu, Aurora kini memiliki 3 tangan, dan semua tangannya bisa diletakkan di ruang-ruang berbeda, atau bahkan di kota yang berbeda. Dia bisa duduk di lab North Carolina, menggaruk punggung dengan satu tangan, menggaruk kepala dengan tangan kedua, dan secara simultan mencuri sebuah pisang. Di New York, meskipun kemampuan untuk makan buah curian dari jarak jauh masih mimpi. Kerar Jesus lainnya, Idoya, meraih ketenaran di seluruh dunia pada tahun 2008 ketika dia mengontrol dengan pikirannya sepasang 2 kaki bionik di Kyoto, Jepang, dari kursinya di North Carolina. Kedua kaki itu memiliki berat 20 kali berat Idoya. Sindrom terkunci di dalam adalah kondisi ketika seseorang kehilangan semua atau hampir semua kemampuannya untuk menggerakkan bagian manapun tubuhnya, sedangkan kemampuan kognisinya tetap utuh. Para pasien yang menderita sindrom ini sampai sekarang mampu berkomunikasi dengan dunia luar hanya melalui gerakan kecil mata. Namun, beberapa pasien sudah memiliki elektroda-elektroda pengumpul sinyal otak yang dicangkokkan dalam otak mereka. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut tidak semata-mata menjadi gerakan, tetapi juga menjadi kata-kata. Jika eksperimen-eksperimen ini sukses, pasien terkunci di dalam pada akhirnya akan bisa berbicara langsung dengan dunia luar, dan kita mungkin pada akhirnya akan mampu menggunakan teknologi itu untuk membaca pikiran orang lain. Meskipun demikian, dari semua proyek yang sedang dikembangkan, yang paling revolusioner adalah upaya untuk merancang antarmuka komputer otak dua arah yang akan memungkinkan komputer membaca sinyal-sinyal elektrik otak manusia, dengan mentransmisi secara simultan sinyal-sinyal yang bisa dibaca otak. Bagaimana jika antarmuka semacam itu digunakan untuk menghubungkan secara langsung satu otak dengan internet, atau untuk menghubungkan secara langsung beberapa otak sehingga menciptakan suatu bentuk interbrainet? Apa yang mungkin terjadi pada memori manusia, kesadaran manusia, dan identitas manusia jika otak memiliki akses langsung ke memori kolektif ban? Dalam situasi seperti itu, satu cyborg bisa, misalnya, menarik memori dari cyborg lain, tidak. Mendengar tentang mereka, tidak membaca tentang mereka dalam sebuah autobiografi, tidak membayangkan mereka, tetapi langsung mengingatnya seakan-akan memori itu adalah memorinya sendiri. Apa yang terjadi dengan konsep-konsep seperti diri dan identitas gender ketika pikiran menjadi kolektif? Bagaimana Anda bisa tahu diri Anda sendiri atau mengikuti impian Anda jika impian tidak dalam pikiran Anda, tetapi dalam suatu penampungan aspirasi kolektif? Cyborg seperti itu tidak lagi menjadi manusia, atau bahkan organik. Ia akan menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Ia akan menjadi suatu jenis makhluk yang begitu berbeda secara fundamental sehingga kita tidak bisa membayangkan dampak filosofis, psikologis, atau politisnya. Kehidupan lain. Cara ketiga untuk mengubah hukum-hukum kehidupan adalah merekayasa makhluk-makhluk inorganik sepenuhnya. Contoh-contoh yang paling jelas adalah program-program komputer dan virus-virus komputer yang bisa menjalani evolusi independen. Bidang pemrograman genetika kini menjadi salah satu titik yang paling menarik dalam dunia sains komputer. Bidang ini mencoba meniru metode-metode evolusi genetika. Banyak pemrogram mengimpikan penciptaan sebuah program yang dapat belajar dan berevolusi secara sempurna independen dari penciptanya. Dalam hal ini, pemrogram akan menjadi primum mobile, penggerak pertama, tetapi ciptaannya akan menjadi bebas berevolusi ke arah yang tidak dirancang oleh pembuatnya maupun oleh siapapun manusia lain. Sebuah prototipe program semacam itu sudah ada, ia disebut virus komputer. Saat menyebar di internet,
virus mereplikasi diri berjuta-juta kali, sementara sedang diburu oleh program-program predator antivirus dan bersaing dengan virus-virus lain untuk mendapatkan tempat di ruang cyber. Suatu hari saat virus mereplikasi diri, sebuah kesalahan terjadi, sebuah mutasi terkomputerisasi. Mungkin mutasi terjadi karena insinyur manusianya memprogram virus itu untuk sesekali melakukan kesalahan replikasi acak. Mungkin mutasi itu disebabkan oleh kesalahan acak. Jika, secara kebetulan, virus hasil modifikasi lebih ahli dalam menginvasi komputer lain, ia akan menyebar ke seluruh ruang cyber. Jika demikian, mutan-mutan akan bertahan dan bereproduksi. Seiring waktu berjalan, ruang cyber akan penuh dengan virus baru yang tidak dirancang oleh siapapun, dan yang mengalami evolusi non-organik. Apakah semua ini makhluk hidup? Tergantung pada apa yang Anda maksud, makhluk hidup. Virus-virus itu sudah pasti diproduksi oleh satu proses evolusi baru, yang sepenuhnya independen dari hukum dan batasan evolusi organik. Bayangkan kemungkinan lain, anggaplah Anda bisa membaca otak Anda ke satu hard drive portable dan kemudian menjalankannya pada laptop. Apakah laptop Anda mampu berpikir dan merasa seperti sapiens? Jika demikian, apakah itu akan menjadi Anda atau orang lain? Bagaimana jika para pemrogram bisa menciptakan pikiran yang sepenuhnya baru tetapi digital, yang terdiri atas kode komputer, dilengkapi dengan perasaan akan diri, kesadaran, dan memori? Jika Anda menjalankan program itu di komputer Anda, apakah ia menjadi person? Jika Anda menghapusnya, bisakah Anda dituduh membunuh? Kita mungkin akan segera mendapat jawaban atas pertanyaan semacam itu. Human Brain Project, yang didirikan pada 2005, berharap menciptakan kembali satu otak manusia lengkap dalam sebuah komputer, dengan sirkuit elektronik dalam komputer meniru jaringan sel saraf di dalam otak. Direktur proyek itu mengklaim bahwa, jika didanai secara memadai, dalam 1 atau 2 dekade, kita bisa memiliki satu otak manusia artifisial dalam sebuah komputer yang bisa berbicara dan berperilaku sangat mirip dengan manusia. Jika berhasil, itu akan bermakna bahwa setelah 4 miliar tahun berkeliaran di dalam dunia kecil lingkungan organik, kehidupan akan tiba-tiba menyeruak ke alam inorganik yang sangat besar, siap untuk mengambil bentuk-bentuk di luar impian kita yang paling liar. Tak semua ahli setuju, memang, bahwa pikiran bekerja dalam cara analog dengan komputer-komputer digital masa kini, dan jika memang tidak, komputer-komputer masa kini tidak akan mampu menstimulasinya. Namun, bodoh kalau kita menolak secara kategoris kemungkinan itu sebelum membiarkannya untuk dicoba. Pada 2013 proyek itu menerima bantuan 1 miliar euro dari Uni Eropa. Singularitas. Saat ini, memang baru fraksi mungil dari peluang-peluang baru tersebut yang sudah terrealisasi. Namun, dunia 2013 sudah menjadi sebuah dunia yang di dalamnya kultur melepaskan diri dari belenggu-belenggu biologi. Kemampuan kita untuk merekayasa tidak semata-mata dunia di sekitar kita, tetapi yang paling penting dunia di dalam tubuh dan pikiran kita, sedang berkembang dalam kecepatan yang mencengangkan. Semakin banyak dan semakin banyak bidang aktivitas sedang diguncang dengan cara-cara di luar kewajaran. Para pengacara perlu memikirkan ulang isu-isu privasi dan identitas. Pemerintah-pemerintah menghadapi persoalan-persoalan pemikiran ulang perawatan kesehatan dan kesetaraan. Asosiasi-asosiasi olahraga dan institusi-institusi pendidikan perlu mendefinisi ulang permainan adil dan prestasi. Lembaga-lembaga dana pensiun dan pasar buruh harus menyesuaikan ulang dengan sebuah dunia yang di dalamnya 60 mungkin menjadi 30 yang baru. Mereka semua harus berurusan dengan teka-teki rekayasa biologi, cyborg, dan kehidupan inorganik. Pemetaan pertama genom manusia membutuhkan waktu 15 tahun dan 3 miliar dolar. Kini Anda bisa memetakan DNA satu orang dalam beberapa pekan dan dengan biaya beberapa ratus dolar. Era personalisasi kedokteran yang mencocokkan perawatan dengan DNA, sudah dimulai. Dokter keluarga bisa segera memberitahu Anda dengan kepastian yang lebih besar bahwa Anda menghadapi risiko kanker hati, sementara Anda tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang serangan jantung. Dokter bisa memastikan bahwa sebuah medikasi populer yang membantu 92% orang tidak berguna bagi Anda, dan Anda harus mengambil pil lain, yang fatal bagi banyak orang lain tetapi tepat untuk Anda. Jalan menuju kedokteran nyaris sempurna sudah berada di depan kita. Meskipun demikian, bersama perbaikan-perbaikan dalam pengetahuan medis akan datang juga teka-teki etik baru. Para ahli etika dan hukum sudah bergulat dengan isu pelik privasi berkaitan dengan DNA. Apakah perusahaan-perusahaan asuransi akan berhak meminta pindai DNA kita dan menaikkan preminya jika mereka menemukan kecenderungan genetika pada perilaku sembrono? Apakah kita akan diharuskan mengirim melalui faks DNA kita, bukan biodata kita, ke para calon majikan?
Bisakah seorang majikan memilih kandidat karena DNA-nya terlihat lebih bagus? Atau, bisakah kita menggugat dalam kasus-kasus semacam itu atas tuduhan diskriminasi genetika? Bisakah sebuah perusahaan yang mengembangkan makhluk baru atau organ baru mendaftarkan paten atas deretan DNA-nya? Jelas bahwa orang bisa memiliki ayam khas, tetapi bisakah memiliki spesies secara keseluruhan? Dilema semacam itu tidak ada apa-apanya dengan implikasi-implikasi etis, sosial, dan politis dari proyek Gilgamesh dan potensi kemampuan-kemampuan baru kita untuk menciptakan manusia super. Deklarasi Hak Asasi Manusia, program medis pemerintah di seluruh dunia, program-program asuransi kesehatan nasional, dan konstitusi nasional di seluruh dunia mengakui bahwa satu masyarakat manusia harus memberi semua anggotanya perawatan medis yang adil dan menjaga mereka dalam kondisi kesehatan yang relatif baik. Itu semua baik-baik saja sepanjang kedokteran berurusan terutama pada pencegahan dan pengobatan sakit. Apa yang mungkin terjadi ketika kedokteran menjadi sibuk dengan penguatan kemampuan manusia? Akankah semua manusia berhak mendapatkan kemampuan-kemampuan yang sudah diperkuat semacam itu? Atau akankah ada suatu elit baru manusia super? Dunia modern akhir kita membanggakan diri pada pengakuan, untuk kali pertama dalam sejarah, kesetaraan dasar semua manusia, tetapi ia mungkin terdorong untuk menciptakan masyarakat yang paling tidak setara di antara semua masyarakat. Sepanjang sejarah, kelas-kelas atas selalu mengklaim sebagai lebih pintar, lebih kuat, dan umumnya lebih baik ketimbang kelas bawah. Mereka biasanya mendelusi diri. Seorang bayi yang lahir dalam keluarga petani miskin berkemungkinan menjadi sama pintarnya dengan putra mahkota. Dengan bantuan kapabilitas baru kedokteran, kehendak kelas-kelas atas mungkin segera menjadi realitas objektif. Ini bukan fiksi sains. Sebagian besar plot fiksi sains menggambarkan suatu dunia yang di dalamnya sapiens, yang identik dengan kita, menikmati teknologi superior seperti pesawat ruang angkasa berkecepatan cahaya dan senjata-senjata laser. Dilema etik dan politik yang pokok pada plot-plot ini diambil dari dunia kita sendiri, dan semata-mata hanya menciptakan ketegangan emosional dan sosial terhadap latar futuristik. Namun, potensi real teknologi-teknologi masa depan adalah mengubah Homo sapiens itu sendiri, termasuk emosi dan hasrat kita, dan bukan semata-mata kendaraan-kendaraan dan senjata-senjata kita. Apalah artinya pesawat ruang angkasa kalau dibandingkan dengan cyborg yang muda selamanya, yang tidak berbiak dan tidak punya seksualitas, yang bisa membagi pikiran langsung kepada makhluk lain, yang kemampuan-kemampuannya untuk fokus dan mengingat ribuan kali lebih besar daripada kemampuan kita, dan yang tidak pernah marah atau sedih, tetapi memiliki emosi dan hasrat yang belum bisa kita bayangkan? Fiksi sains jarang menggambarkan masa depan semacam itu karena sebuah deskripsi akurat per definisi tak bisa dipahami. Menghasilkan sebuah film tentang kehidupan super cyborg mirip dengan memproduksi Hamlet untuk audiens Neanderthal. Sungguh, para penguasa masa depan dunia mungkin semakin berbeda dari kita ketimbang Neanderthal. Sementara kita dan Neanderthal kurang lebih adalah manusia, sedangkan para pewaris kita akan seperti dewa. Para ahli fisika mendefinisikan Big Bang sebagai sebuah singularitas. Itu adalah sebuah titik yang padanya semua hukum alam yang sudah diketahui tidak ada. Waktu juga tidak ada. Jadi, tak bermakna mengatakan ada sesuatu sebelum Big Bang. Kita mungkin cepat mendekati sebuah singularitas baru, ketika semua konsep yang memberi makna pada dunia kita, saya, Anda, laki-laki, perempuan, cinta dan benci, akan segera tidak relevan. Segala yang terjadi di luar titik itu tidak punya makna bagi kita. Nubuat Frankenstein. Pada 1818, Mary Shelley menerbitkan Frankenstein, kisah tentang seorang ilmuwan yang menciptakan makhluk artifisial yang tak terkendali dan membuat kekacauan. Dalam 2 abad terakhir, cerita yang sama telah diceritakan berulang-ulang dalam versi-versi yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menjadi pilar utama mitologi saintifik baru kita. Pada mulanya, cerita Frankenstein tampaknya mengingatkan kepada kita bahwa jika kita mencoba bermain menjadi Tuhan dan insinyur kehidupan, kita akan menerima hukuman yang sangat hebat. Namun, kisah itu memiliki makna yang lebih dalam. Mitos Frankenstein menghadapkan Homo sapiens pada fakta bahwa hari-hari akhir sedang mendekat. Jika tidak ada intervensi nuklir atau bencana ekologis, demikian menurut cerita itu, kecepatan perkembangan teknologi akan segera menuju penggantian Homo sapiens dengan makhluk yang sama sekali berbeda, yang memiliki tidak hanya jiwa yang berbeda, tetapi juga sesuatu yang bakal membingungkan sebagian besar sapiens. Kita suka mempercayai bahwa pada masa depan orang-orang seperti kita akan bepergian dari planet ke planet dengan pesawat ruang angkasa. Kita tidak suka berkontemplasi tentang kemungkinan bahwa pada masa depan,
makhluk-makhluk dengan emosi-emosi dan identitas-identitas seperti kita tidak akan ada lagi, dan tempat kita akan digantikan oleh bentuk-bentuk kehidupan alien, yang kemampuannya membuat kemampuan kita tidak ada apa-apanya. Bisa saja kita menemukan kenyamanan dengan ide bahwa Dr. Frankenstein menciptakan sebuah monster mengerikan, yang harus kita hancurkan dalam rangka menyelamatkan diri. Kita suka mengisahkan cerita dengan cara itu karena itu mengimplikasikan bahwa kita adalah yang terbaik di antara semua makhluk, bahwa tidak pernah dan tidak akan pernah ada sesuatu yang lebih baik dari kita. Setiap upaya untuk memperbaiki kita akan gagal dengan sendirinya karena sekalipun tubuh kita mungkin membaik, Anda tidak bisa menyentuh jiwa manusia. Kita akan kesulitan menelan fakta bahwa para ilmuwan bisa merekayasa jiwa sebagaimana tubuh sehingga Dr. Frankenstein masa depan bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar superior di atas kita. Sesuatu yang akan memandang rendah kita sebagaimana kita memandang rendah Neanderthal. Kita tidak bisa yakin apakah Frankenstein masa kini benar-benar akan mengisi nubuat ini. Masa depan tidak diketahui, dan akan mengejutkan jika ramalan-ramalan dari beberapa halaman terakhir terwujud sepenuhnya. Sejarah mengajarkan kepada kita apa yang tampak hanya berada di sudut terpencil mungkin tidak pernah terwujud karena hambatan-hambatan yang tak terlihat, dan bahwa skenario lain yang tak terbayangkan akan benar-benar datang. Ketika abad nuklir meletus pada 1940-an, banyak ramalan yang dibuat tentang masa depan dunia nuklir pada 2000. Ketika Sputnik dan Apollo 11 menembakkan imajinasi dunia, semua orang mulai meramal bahwa pada akhir abad, orang akan hidup di koloni-koloni ruang angkasa di Mars dan Pluto. Beberapa dari ramalan-ramalan ini terwujud. Di sisi lain, tak seorang pun meramalkan internet. Maka, jangan hanya berpikir membeli asuransi liabilitas untuk mengganti rugi Anda melawan gugatan-gugatan yang diajukan makhluk-makhluk digital. Fantasi di atas, atau mimpi buruk, barulah stimulan untuk imajinasi Anda. Yang harus kita pikirkan dengan serius adalah ide bahwa tahap selanjutnya dari sejarah akan mencakup tidak hanya transformasi teknologis dan organisasional, tetapi juga transformasi fundamental dalam kesadaran dan identitas manusia. Dan, ini semua bisa berupa transformasi-transformasi yang begitu fundamental sehingga membuat istilah manusia itu sendiri dipertanyakan. Berapa lama waktu yang kita punya? Tak seorang pun benar-benar tahu. Sebagaimana sudah disebutkan, sebagian orang mengatakan bahwa pada tahun 2050 beberapa manusia sudah akan amortal. Ramalan-ramalan yang agak kurang radikal berbicara tentang abad berikutnya atau milenium berikutnya. Namun, dari perspektif 70.000 tahun sejarah sapiens, apalah arti beberapa milenium? Jika tabir itu benar-benar segera tersiba pada sejarah sapiens, kita para anggota salah satu generasi terakhir harus mencurahkan waktu untuk menjawab salah satu pertanyaan terakhir. Kita ingin menjadi apa? Pertanyaan ini terkadang dikenal sebagai pertanyaan penguatan manusia, mengerdilkan perdebatan-perdebatan yang kini menyibukkan para politisi, filsuf, sarjana, dan masyarakat biasa. Lagi pula, perdebatan masa kini antara agama, ideologi, negara, dan kelas-kelas masa kini dalam semua skenario akan lenyap bersama Homo sapiens. Jika para pengganti kita benar-benar berfungsi pada level kesadaran yang berbeda, atau mungkin memiliki sesuatu di luar kesadaran yang bahkan tidak bisa kita bayangkan, tampaknya meragukan bahwa Kristen atau Islam akan menarik minat mereka, bahwa organisasi sosial mereka bisa menjadi komunis atau kapitalis, atau bahwa gender-gender mereka mungkin laki-laki atau perempuan. Dan lagi, perdebatan-perdebatan besar tentang sejarah penting karena sekurang-kurangnya generasi pertama Tuhan-Tuhan ini akan dibentuk oleh ide-ide kultural para perancang manusia mereka. Akankah mereka diciptakan dalam gambaran kapitalisme, Islam, atau feminisme? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan melenceng ke arah-arah yang sama sekali berbeda. Sebagian besar orang lebih suka tidak memikirkannya. Bahkan, bidang biotetik lebih suka membahas masalah lain. Apa yang terlarang untuk dilakukan? Apakah bisa diterima menciptakan eksperimen genetika pada makhluk manusia yang hidup? Pada janin yang diaborsi? Pada sel induk? Apakah etis untuk mengklon domba? Dan simpanse? Lalu, bagaimana dengan manusia? Semua ini memang pertanyaan-pertanyaan penting, tetapi naif untuk membayangkan bahwa kita bisa begitu saja menginjak rem dan menghentikan proyek-proyek saintifik yang sedang mengupgrade Homo sapiens menjadi jenis makhluk yang berbeda. Sebab, proyek-proyek ini tak terpisahkan, menyatu dengan proyek Gilgamesh. Tanyalah para ilmuwan mengapa mereka mempelajari genom, atau berusaha menghubungkan otak dengan komputer, atau berusaha menciptakan pikiran dalam sebuah komputer. 9 dari 10 kali Anda akan mendapat jawaban standar yang sama. Kami sedang melakukannya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan kehidupan manusia. Sekalipun implikasi-implikasi dari penciptaan pikiran dalam komputer jauh lebih dramatis dari pengobatan penyakit psikiatris,
Ini adalah justifikasi standar yang diberikan karena tak seorang pun bisa melawannya. Itulah kenapa proyek Gilgamesh adalah andalan sains. Ia berfungsi menjustifikasi segala hal yang dilakukan sains. Punggung babi dokter. Frankenstein di atas pundak Gilgamesh. Karena mustahil untuk menghentikan Gilgamesh, tidak mungkin pula menghentikan dokter. Frankenstein. Satu-satunya hal yang bisa kita coba lakukan adalah memengaruhi arah yang sedang mereka tempuh. Karena kita mungkin akan segera mampu merekayasa hasrat-hasrat kita juga, mungkin pertanyaan realnya yang kita hadapi bukanlah, kita ingin menjadi apa? Tetapi, kita menginginkan apa? Mereka yang tidak tergugah oleh pertanyaan ini mungkin memang belum pernah cukup memikirkannya. Sesudah itu binatang yang menjadi Tuhan 70.000 tahun lalu, Homo sapiens adalah binatang yang tak signifikan, yang mengurusi urusannya sendiri di satu sudut Afrika. Dalam milenium-milenium berikutnya, ia bertransformasi menjadi penguasa segenap planet dan meneror ekosistem. Kini ia berdiri di ambang menjadi Tuhan, tergerak untuk meraih tidak hanya kemudahan abadi, tetapi juga kemampuan ketuhanan untuk menciptakan dan menghancurkan. Sayang sekali, rezim sapiens di bumi sejauh ini menghasilkan sedikit yang bisa kita banggakan. Kita telah menguasai alam sekitar, meningkatkan produksi makanan, membangun kota-kota, mendirikan imperium-imperium, dan menciptakan jaringan-jaringan perdagangan yang jauh. Namun, apakah kita menurunkan jumlah penderitaan di dunia? Dari waktu ke waktu, peningkatan masif kekuatan manusia tidak dengan sendirinya memperbaiki kesejahteraan individual sapiens. Dan biasanya malah menyebabkan penderitaan besar bagi binatang-binatang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, kita akhirnya membuat sejumlah kemajuan real dalam hal kondisi manusia, dengan pengurangan kelaparan, wabah, dan perang. Namun, situasi binatang-binatang lain memburuk lebih cepat ketimbang sebelumnya, dan perbaikan di banyak kemanusiaan juga terlalu baru dan ringkih untuk dipastikan. Lebih dari itu, terlepas dari hal-hal yang mencengangkan yang mampu dilakukan oleh manusia, kita tetap tidak pasti tentang tujuan-tujuan kita dan kita tampak tetap tidak bahagia sebagaimana yang sudah-sudah. Kita sudah maju dari kano ke perahu sampai kapal uap, bahkan sampai pesawat ulang-alik, tetapi tak seorang pun tahu kemana kita akan menuju. Kita lebih kuat dari sebelum-sebelumnya, tetapi sangat sedikit yang kita tahu tentang apa yang seharusnya kita lakukan dengan semua kekuatan itu. Lebih parah lagi, manusia tampaknya menjadi semakin tidak bertanggung jawab dari sebelum-sebelumnya. Tuhan-Tuhan buatan sendiri dengan hanya hukum-hukum fisika yang menemani, kita tidak bertanggung jawab atas satupun. Akibatnya kita membuat kekacauan pada sesama makhluk, yakni binatang-binatang, dan pada ekosistem di sekeliling kita, berusaha memburu lebih dari kenyamanan dan kesenangan kita, tetapi tidak pernah menemukan kepuasan. Apakah ada sesuatu yang lebih berbahaya ketimbang Tuhan-Tuhan yang tidak puas dan tidak bertanggung jawab yang tidak tahu apa yang mereka inginkan?